Salam jemaat Tuhan, jemaat Gereja Po Graha Prima yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita dengan penuh sukacita menyambut ibadah ini, dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Jemaat kami undang berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Suci, Engkau sudah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus itu, supaya kami membukakan hati dan menyambut Roh-Mu yang kudus itu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukalah iman kami kepadamu, supaya kami di dalam sukacita menyediakan hidup kami untuk-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa memimpin dan menentukan langkah-langkah kami di dalam anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk pada firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama sampai dengan yang kedua.
Pembacaan Alkitab sebagai pendahulu khotbah pada hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat yang ke-24 sampai dengan 35b. Mari jemaat Tuhan kita membacanya secara responsoria. Saya ayat yang genap, jemaat Tuhan ayat yang ganjil. Nanti di ayat 35b kita membacanya secara bersama-sama dengan perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadamu. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Kita bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya, serta yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dan pengampunan dosa serta berita anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati,
mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah, kasih-Mu adalah untuk selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memelihara kami pada waktu yang lalu sampai pada waktu ini. Kami memuji Engkau karena kami telah menerima berita kesukaan yang dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan hidup kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang kudus itu kepada kami di dalam damai dan sejahtera. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu itu dengan hati yang tulus. Ajarlah kami serta perbaharuilah hati kami agar makin suci di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa dan berita anugerah. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan iman kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nanti di bait ketiga, jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Bila
tinggallah bersama kami. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Kegiatan pelayanan. Dengan penuh sukacita, Majelis dan Jemaat PO Graha Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heri Kuntoyo Marpin STH. Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat seluruh Jemaat PO Graha Prima diinformasikan sesuai anjuran Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor MAK-2-3-2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona COVID-19. Sehubungan dengan hal di atas bahwa kegiatan Gereja PO Graha Prima untuk sementara waktu diberhentikan sampai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi aman guna menjaga memutus penyebaran COVID-19. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah PO Graha Prima yang dikirimkan melalui WA dan EB grup gereja PO Graha Prima setiap minggunya. Dimohon agar Jemaat PO Graha Prima mengikuti anjuran pemerintah tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk tidak bepergian ataupun pulang kampung. Ayat renungan sepekan dapat kita baca di ibadah kita masing-masing. Daftar yang berulang tahun dari tanggal 25 Mei sampai dengan 31 Mei. Tanggal 25 Mei Bapak Daud Dolu, Bapak A. Simanjuntak, Ibu Aleta Lodia Baltasar, anak Yolisa Titan Anantapuri M, Ibu Ersia Lagan Boru Aritonang. 26 Mei Ibu Huta Barat Boru Sidabutar, Saudari Ruth Bay Eliani Harahap. 27 Mei Saudara Heru Herianto S, anak Roy Mary Paldo R Siahaan. 28 Mei Ibu Eli Wigiati Purnaningrum, Ibu Lasbaun Boru Simanjuntak. 29 Mei Saudara Manuel F Siahaan, Saudara Juan Marquez M. 31 Mei Saudara Stepanus Manurung, anak Maria Belen Sihaan, Ibu Des Tumorang Boru Sihombing, Bapak L Sitanggang. Pendeta, Majelis, dan Jemaat PO Graha Prima mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heri Kuntoyo Marpin STH. Kita bernyanyi dari pujian Dengan Sayapmu. Jiwaku
Salam Jemaat Buk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan hidup umat-Mu. Firman yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini, kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pembacaan firman Tuhan yang kami lakukan tidak berlalu begitu saja, namun oleh pertolongan-Mu Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 20, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan peribadatan. Meskipun saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, itu semua karena menunjukkan kedewasaan kita sebagai orang percaya. Kita menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang patuh terhadap wakil Allah di dunia ini, yaitu pemerintah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta atau Minggu Putih adalah hari raya umat Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada rasul-rasul di Yerusalem. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa Pentakosta, umat Allah diajak untuk merenungkan bagaimana karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Diawali dari para murid yang pertama kali menerima kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karya yang terjadi setiap murid yang telah menerima karunia Roh Kudus, kuasa-kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan para murid pada awal-awal saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang memampukan para murid untuk memiliki pemikiran yang baru. Kita ketahui bahwa peristiwa kematian Kristus membuat goncangan dalam diri para murid, sehingga mereka mengalami krisis kepercayaan, krisis untuk membangun kembali iman rohani mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi melalui curahan kuasa Roh Kudus,
memampukan mereka kembali memiliki pemikiran baru. Roh Kudus menuntun setiap murid untuk senantiasa berjalan pada kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang telah memilih mereka untuk diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan akulah yang menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kuasa memampukan para murid dan orang percaya untuk memulai kehidupan baru ketika mereka terbangun dari rasa ketakutan yang selama ini menguasai hidup mereka. Kuasa yang dicurahkan oleh Roh Kudus yang memampukan para murid yang untuk membangun kehidupan yang baru adalah hidup di dalam kebenaran Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu luar biasa kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan para murid, sehingga mereka memiliki pengharapan baru. Kuasa Roh Kudus yang mampu membuat mereka menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu yang terkasih, yang memampukan para murid Yesus mewartakan kabar keselamatan, tentunya saat ini dunia tidak akan dipenuhi oleh anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketahui latar belakang dari para murid Tuhan Yesus. Dengan latar belakang seorang nelayan, betapa mereka tidak dianggap dalam status dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi karena kuasa Roh Kudus mereka mampu menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa Pentakosta juga mengajarkan buat kita sebagai orang percaya untuk menyelami kehidupan ini, bahwa sebagai orang percaya umat Allah, kita mengimani tentang Allah Tritunggal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Allah Tritunggal, tentunya kita seringkali mendengar pertanyaan-pertanyaan, mengapa umat Kristiani memiliki Allah tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, perbincangan tentang Allah Tritunggal pada dasarnya yang sering kita lakukan adalah hanya membahas hal-hal yang masih bersifat luarnya saja, tanpa menyentuh arti makna dari Tritunggal itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, Allah Tritunggal dalam salah satu gelarnya adalah Allah Maha Mengasihi. Kata Maha adalah merupakan batasan kemampuan manusia untuk menggambarkan, untuk mengenali Allahnya, betapa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi manusia. Karena kasih Allah kepada manusia, dalam rencana kekekalan Allah, Allah menciptakan manusia. Allah bekerja dalam menciptakan manusia. Allah memberikan napas kehidupan sehingga manusia sempurna dalam ciptaan Allah. Karena kasih Allah juga, Allah mengaruniakan cinta kasih kepada manusia. Tak kala manusia jatuh dalam dosa, manusia dalam kebebasannya melakukan pemberontakan, ketidaksetiaan kepada Allah yang telah menciptakannya. Akibat dosa, manusia harus binasa. Kembali karena kecintaan Allah kepada manusia, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus,
menjadi perantara penebusan dosa umat yang dikasihinya. Karena Allah tidak menghendaki seorang pun manusia binasa, tetapi Allah menghendaki manusia tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang terkasih, karena kasih karunia Allah jugalah kepada manusia. Melalui peristiwa Pentakosta, kita mengenal Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah Allah yang dijanjikan oleh Allah ketika Tuhan Yesus telah kembali ke surga. Allah Roh Kudus akan memampukan menuntun setiap umat percaya menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa hidup mereka telah dijamin keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya umat percaya mengimani Allah Tritunggal di dalam kemahakasihan Yesus Kristus, di dalam kemahakasihan Allah kepada manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui karya-karya itu menjadi pertanyaan buat kita. Apa fungsi dari Allah Roh Kudus itu bagi kehidupan orang percaya? Tentunya pembacaan firman Tuhan mengatakan Allah akan memberikan damai sejahtera bagi manusia. Memang Allah telah memberikan damai sejahtera kepada manusia. Pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita memiliki kedamaian, damai sejahtera itu dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan ini, ada sebab-sebab yang menyebabkan orang tidak memiliki damai sejahtera. Sebab-sebab itu adalah, pertama adalah karena orang memiliki hati yang selalu tertutup dan terkunci. Firman Tuhan di ayatnya yang ke-19 mengatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu-pintu yang terkunci adalah gambaran tentang suasana hati orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak kita seringkali mendengar firman Tuhan? Sudah berapa banyak kita pergi ke beribadah kepada Tuhan? Sudah berapa lamanya kita mengenal firman Tuhan? Sudahkah kebenaran firman itu benar-benar menyentuh kehidupan hati iman kita? Ataukah firman Tuhan itu hanya sebatas firman yang berlalu begitu saja, tanpa memiliki makna apapun dalam kehidupan kita? Orang yang tertutup pintu hatinya adalah orang yang tidak mempercayai firman Tuhan. Orang yang tertutup hatinya, pintu hatinya adalah orang yang meragukan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Menjadi orang percaya di dalam Yesus Kristus, untuk memiliki rasa damai sejahtera, diperlukan sebuah usaha, diperlukan sebuah keberanian untuk membuka hati kita, menanggalkan ego kesombongan kita, mempersilahkan roh Allah untuk hidup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sering kita keliru dalam berdoa. Seringkali kita berdoa, ya Tuhan Yesus, suruhlah Roh Kudus-Mu datang kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya Roh Kudus itu telah dicurahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang diperlukan adalah bukan kita menyuruh Tuhan, yang diperlukan adalah kita membuka hati kita, mengundang Roh Kudus itu bekerja. Biarkanlah Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Oleh tuntunannya, oleh pertolongannya, memampukan kita memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, mengapa dalam kehidupan orang percaya tidak memiliki damai sejahtera? Masih di ayatnya yang ke-9 dikatakan, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, orang yang dipimpin oleh roh ketakutan akan membutakan mata hatinya, akan membutakan setiap jalan kehidupannya. Apapun permasalahan hidupnya, apapun pergumulan hidupnya, ketika ia mengandalkan kekuatan sendiri, setiap orang yang mengandalkan pikirannya sendiri tidak akan menemukan jalan kehidupan yang akan menuju kepada sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera.
Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu, marilah sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, untuk membangun sebuah kehidupan yang damai sejahtera, yang telah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Diperlukan suatu sikap untuk menyerahkan segala sesuatu kekhawatiran hidup kita kepada Ia yang telah hidup kembali dari kematiannya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita tidak memiliki rasa damai sejahtera dalam hidup kita sebagai orang percaya? Dalam ayatnya yang ke-21 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Menjadi orang yang memiliki hidup yang damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mau dipakai Tuhan. Kita harus memberi diri kita untuk digunakan oleh Tuhan untuk pekerjaannya. Banyak di antara kita sebagai orang percaya yang melakukan kehidupannya dengan sikap apatis, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan situasi-situasi yang sedang terjadi. Mereka sibuk dengan pekerjaan, dengan pikirannya sendiri. Semuanya itu akan membuat kemunduran dalam pertumbuhan iman rohani. Mau menjadi alat Tuhan, mau bekerja di dalam ladang Tuhan, sesungguhnya adalah cara untuk mewujudkan kehidupan iman rohani yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada akhirnya kita akan memiliki rasa kedamaian dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya ketika kita memasuki Minggu Pentakosta, di mana minggu ini tema kita adalah diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu Pentakosta yang saat ini kita masuki, di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara yang sedang diwabah virus corona, tentunya memerlukan sebuah kerjasama yang baik antara sesama umat percaya. Dengan memahami, dengan merenungkan sebuah perayaan di Minggu Pentakosta ini, kita diajak untuk menyerahkan diri, mengundang kepada Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita, untuk memakai kita menjadi saksi sebagai orang lain, dengan merenungkan tentang pertama, peristiwa Pentakosta merupakan konfirmasi penggenapan janji Allah bahwa para murid dan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ditinggalkan sendirian memasuki perziarahan di dalam hal bersaksi. Yang kedua, peringatan Hari Raya Pentakosta merupakan kepastian bahwa perjalanan hidup orang percaya sudah diurapi dengan Roh Kudus supaya dapat melakukan perziarahan karya bagi semua dengan tabah dan setia meskipun kita seringkali ditolak. Yang ketiga, peristiwa Pentakosta juga mendorong umat percaya sebagai gereja untuk bercermin ulang tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk bisa menjadi saksi yang dapat dilihat, dirasakan sebagai sumber berkat di lingkungan kita dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, peringatan Pentakosta juga merupakan momentum kebangkitan iman orang percaya ketika menjalani kehidupan ini untuk tetap bersandar kepada tuntunan Roh Kudus. Kiranya pada ibadah Minggu pagi hari ini menguatkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk tetap menyerahkan kehidupan kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita. Kita buka hati kita tanggalkan ketakutan kita dan mau memberi diri kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus
melalui kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah hidup jemaat sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami umat-Mu yang telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Di pagi hari ini, kiranya peringatan Pentakosta membangunkan hati kami, membukakan hati kami yang selama ini terkunci dan tertutup, dan membuang rasa ketakutan kami, dan menuntun kami untuk membangun diri kami, untuk ikut serta dalam pekerjaan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan jemaat sekalian. Kita angkat pujian persembahan kita dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 235, bait 1 dan 2, Ku dengar berkat-Mu turun. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang rahmani, Bapa yang penuh kasih, di pagi hari ini umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Ya Bapa, kiranya Engkau menerima persembahan syukur dari umat-Mu. Kiranya persembahan itu dapat menjadi berkat dalam pelayanan, dalam penyebaran akan firman-Mu, terkhusus di Gereja Pogra Prima. Bapa di surga, pada pagi hari ini
kami akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan memampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami, untuk membuang segala ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kami, untuk menjadikan kami alat dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam kasih kemurahan-Mu, di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu akan membawa kehidupan kami memiliki hidup damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, dalam rangkaian doa syafaat pada pagi hari ini, kami berdoa terkhusus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, para pemimpin bangsa Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan segenap pejabat pemerintahan kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami ketika mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai abdi masyarakat. Kiranya melalui kepemimpinan mereka membawa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia keluar dari segala permasalahan. Teristimewa pada saat ini ya Tuhan, ketika negeri kami sedang dirundung wabah virus corona, Tuhan, kiranya Engkau pakai para pemimpin kami, Engkau tuntun mereka sehingga dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, semuanya mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mengantarkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik. Tuhan, kami percaya virus yang saat ini sedang melanda di negeri kami, kiranya Engkau senantiasa turut bekerja, kiranya Engkau akan memberikan indah pada waktunya. Waktu yang begitu kami nantikan, kiranya Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan betapa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, betapa Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Meskipun beban berat kehidupan kami rasakan, pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bapa Maha Kasih, Kristus Maha Pemurah, kami berdoa untuk para petugas medis, dokter, tim relawan yang saat ini sedang bekerja di dalam penanganan korban virus corona. Tuhan, kiranya Engkau tilik mereka, Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau lindungi mereka. Kiranya oleh pertolongan-Mu, oleh kasih karunia-Mu, ada kekuatan, ada semangat baru. Meskipun tubuh mereka saat ini letih dan lesu, namun Engkau akan menopang mereka, memberikan mereka semangat baru, kekuatan baru melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para korban, para pasien virus corona yang saat ini sedang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau tilik mereka, Engkau lawat mereka, Engkau jamah tubuh mereka ya Tuhan. Kiranya oleh tumpangan kasih Roh Kudus-Mu memampukan mereka untuk pulih dari kesehatannya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami kedukaan akibat Engkau panggil orang-orang yang mereka kasih akibat wabah virus corona. Kiranya Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang berduka. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan lawatan kasih-Mu, sehingga mereka tetap tabah, tetap tegar dalam menjalani hari-hari mereka. Bapa kami yang Maha Kasih, dalam doa syafaat kami pada pagi hari ini kami juga berdoa. Terkhusus kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia terkhususnya Tuhan. Kiranya Engkau jadikan kami, gereja-gereja-Mu menjadi gereja yang nampak dan dapat dilihat, dapat dirasakan, di tengah-tengah wabah virus corona. Kiranya keberadaan gereja-gereja-Mu memancarkan kasih Kristus seperti Engkau telah mengasihi kami. Kiranya Engkau ajarkan kami juga sebagai gereja-Mu peduli memiliki kasih untuk sesama kami, untuk lingkungan kami, untuk jemaat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja Pogra Prima. Kami berdoa terkhusus buat para pelayan-pelayan gereja Pogra Prima ya Tuhan. Kiranya di tengah-tengah tugas tanggung jawab mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau tuntun mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Meskipun saat ini
tidak ada ibadah raya di gerejamu, namun pelayanan kepada jemaat-jemaat tetap dapat terlayani dengan penuh sukacita. Bapa Maha Kasih, kiranya Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi para majelis di dalam menjalankan tugas mereka. Kiranya apapun semuanya itu mendatangkan sukacita, berkat-Mu mengalir bagi setiap para majelis Pokra Prima. Bapa Maha Kasih, Kristus Maha Pemurah, kami berdoa untuk segala program kegiatan Gereja Pokra Prima. Kiranya meskipun suasana tidak memungkinkan, tapi semuanya itu dapat terlaksana oleh tuntunan kasih-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Pokra Prima yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang mereka rasakan. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Namun kami percaya Tuhan, cinta kasih-Mu, lawatan Roh Kudus-Mu memampukan jemaat Pokra Prima untuk tetap memiliki semangat, pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus akan senantiasa menguatkan mereka, meneguhkan mereka untuk memiliki pengharapan baru, untuk senantiasa menyandarkan kehidupan mereka di dalam kuasa tangan-Mu, mempercayai Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berkat-berkat-Mu akan mengalir dalam setiap kehidupan jemaat Pokra Prima dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, bila mana saat ini ada yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau lawat dan tilik mereka, Engkau jamah tubuh mereka, kiranya oleh kasih karunia-Mu, Engkau memberikan pemulihan kesehatan buat jemaat-Mu. Kami berdoa jemaat-Mu yang saat ini dalam permasalahan kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka, tilik mereka, Engkau berikan kekuatan penghiburan-Mu, sehingga melalui tangan kasih-Mu Tuhan, mereka menemukan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang sedang mereka rasakan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini di dalam masalah-masalah keluarga Tuhan, kiranya Engkau menilik mereka, kiranya kebersamaan waktu yang saat ini mereka miliki untuk hidup di tengah-tengah keluarga, berdiam diri di tengah-tengah keluarga, menciptakan sebuah keharmonisan kembali, menciptakan suasana kehidupan yang dulu pernah mereka lakukan, sehingga semuanya dapat mendatangkan sukacita bagi keluarga-keluarga jemaat Pokra Prima. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih di dalam pendidikan sekolah mereka Tuhan. Kiranya ketika mereka saat ini harus belajar di rumah masing-masing, Engkau tetap memberikan semangat buat mereka, memberikan motivasi, membangun diri mereka untuk tetap membangun segala kesiapan mereka ketika mereka nanti memasuki pendidikan baru lagi Tuhan. Kiranya oleh kasih karunia-Mu mereka telah siap, mereka memiliki kesiapan untuk menghadapi, untuk menjalani pendidikan mereka. Bulanglah kemalasan yang akan mengganggu pertumbuhan pembelajaran mereka. Oleh bimbingan orang tua, mereka semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini di dalam pergumulan pekerjaan, yang mengalami PHK, yang mengalami pasang surut dalam pekerjaan mereka sehingga berdampak dalam ekonomi mereka. Tuhan, kiranya Engkau lawat mereka, berikan penghiburan-Mu, berikan kekuatan-Mu, sehingga mereka tetap mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Betapa banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun kami percaya doa kami tidak sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan doa kami ya Tuhan, melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lanjutkan kehidupan kita
dengan kekuatan firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Majelis Pokra Prima, Badan Pertimbangan, Badan Pengawas Perbendaharaan mengucapkan selamat Hari Minggu Pentakosta. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus hadir dalam kehidupan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.